Perkenalkan, nama aku Ona Permatasari dengan NIM 2010417137. Di sini aku bakal menjawab soal manajemen operasi. Pertanyaan pertama, pertanyaan konseptual. Apa perbedaan utama antara desain operasi dan strategi operasi, serta bagaimana keduanya saling mendukung dalam mencapai keunggulan kompetitif perusahaan? Jawabannya, strategi operasi rencana jangka panjang yang menentukan arah, visi, dan keunggulan kompetitif. Misalnya, ada biaya rendah atau kualitas, sementara desain operasi adalah perancangan struktur, spesifik proses, tata letak, dan rantai pasok. Untuk mewujudkan strategi memberikan arah, sedangkan desain memberikan bagaimana mengeksekusinya untuk mencapai keunggulan kompetitif. Perbedaan utama strategi operasi versus desain operasi. Strategi operasi berfokus pada misi, tujuan jangka panjang, dan pola keputusan konsisten yang selaras dengan strategi bisnis perusahaan, misalnya berfokus pada diferensiasi produk atau efisiensi biaya. Desain operasi berfokus pada perancangan teknis operasional sehari-hari, mencakup tata letak, fasilitas, pemilihan teknologi, kapasitas produksi, dan desain rantai pasok. Bagaimana keduanya saling mendukung? Untuk keunggulan kompetitif, keduanya membentuk ikatan visi aksi yang krusial. Hai guys, di sini aku akan menyanyikan sebuah lagu. Mari kalian dengar ya. Pusing mikirin cara produksi, sesaknya di dada. Kalau desain operasi salah, proses berantakan semua. Desain itu tentukan alur, alat, dan tempatnya, agar produk jadi bermutu, efisien, dan terukur. Ayo desain proses, tentukan alur, biar produksi tidak ngawur. Ayo desain proses, tentukan alur, sistem operasi jadi teratur. Ayo strategi, biar bisnis maju. Strategi jangka panjang, arah ke satu. Ayo strategi operasi. Desain operasi.
desain operasi, detail teknisi, strategi operasi, visi strategi, keduanya harus berjalan. Ayo strategi operasi. Biar selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2. Bagaimana keputusan dalam desain proses desain dapat memengaruhi efisiensi, kualitas, dan fleksibilitas dalam strategi operasi suatu organisasi? Jawabannya, bagaimana keputusan desain proses atau proses desain adalah fondasi strategi yang menentukan bagaimana sumber daya input diubah menjadi produk dan jasa atau output. Desain ini memengaruhi efisiensi, kualitas, dan fleksibilitas melalui pemilihan teknologi, tata letak, layout, aliran kerja, dan kapasitas yang pada akhirnya menetapkan keunggulan kompetitif perusahaan. Apakah unggul dalam biaya rendah atau efisiensi, atau responsivitas, fleksibilitas. Berikut adalah detail bagaimana keputusan tersebut mempengaruhi ketiga aspek tersebut. Efisiensi atau biaya produktivitas. Standarisasi atau otomatisasi. Keputusan untuk menggunakan teknologi tinggi seperti assembly line atau continue flow dapat memangkas waktu produksi, mengurangi limbah, dan menurunkan biaya tenaga kerja, menghasilkan efisiensi tinggi. Line balancing atau penyeimbangan beban kerja yang tepat, mencegah bottleneck kerja yang tepat, memaksimalkan output dan mengurangi waktu tunggu. Tata letak atau layout. Tata letak yang efisiensi mengurangi pergerakan material yang tidak perlu, kualitas, konsentrasi, atau kesesuaian. Kontrol proses. Keputusan untuk mengintegrasikan pengecekan kualitas di setiap tahap. Inline inspection daripada di akhir inspeksi produk akhir dapat mengurangi network dan meningkatkan kualitas produk secara keseluruhan. Ketepatan spesifikasi. Desain yang selaras dengan ekspektasi pelanggan memastikan produk yang dihasilkan relevan dan memuaskan. Fleksibilitas atau adaptabilitas atau kustomisasi. Jenis proses keputusan menggunakan proses fokus atau toko pekerjaan, memungkinkan organisasi menangani varian produk tinggi dan kustomisasi, namun dengan efisiensi lebih rendah dibandingkan produk fokus. Modularisasi, desain produk dan proses yang menular, mempermudah perubahan komponen atau variasi produk dengan cara tanpa merombak seluruh sistem. Di sini saya akan menyanyikan sebuah lagu lagi. Balik lagi bahas strategi, bukan soal hati tapi produksi. Efisiensi, kualitas, fleksibilitas, walau cuma sekejap. Pilih alur kerja, dampaknya terasa ke kinerja. Input jadi output harus dihitung matang biar masalah teknisi nggak bakal Satu keputusan, tentukan masa depan. Efisiensi kerja, hambatan, kualitas terjaga. Produk nomor 1, fleksibilitas berubah.
ikuti waktu. Oh indahnya desain satu proses. Oh dampaknya bikin biaya rendah, untung pun melimpah. Oh operasi lancar, hati jadi cerah, cinta satu malam kau melayang. Proses yang benar buatku tenang. Kualitas konsisten, saingan pun kalah. Strategi jitu bisnis makin luas. Pilih mesin tepat, atur tata letak, biar arus barang nggak bikin tersentak. Kalau desain luwes, pasar bisa dikejar, efisiensi dapat, bisnis makin bersinar. Jangan asal pilih, proses biar operasional makin sukses, kualitas oke, fleksibel juga oke, bisnis makin lancar. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk pertanyaan nomor 3, sebuah perusahaan manufaktur ingin meningkatkan produktivitas dan menekan biaya. Strategis operasi apa yang sebaiknya diterapkan dan bagaimana desain operasi harus disesuaikan? Jawabannya, untuk meningkatkan produktivitas dan menekan biaya, perusahaan manufaktur sebaiknya menerapkan kombinasi strategi lean manufacturing, produksi ramping, untuk eliminasi pemborosan dan otomasi, digitalisasi industri untuk efisiensi tinggi. Desain operasi disesuaikan dengan mengatur ulang kata letak layout berbasis sel, menerapkan just in time, dan mengadopsi prinsip design for manufacturing untuk meminimalkan rework dan memaksimalkan output. Berikut adalah detail strategi dan penyesuaian desain operasi. Strategi operasi utama. Implementasi lean manufacturing atau Toyota Production System. Fokus pada pengurangan 8 pemborosan (waste) seperti overproduksi, inventaris berlebihan, cacat produk, dan waktu tunggu produk dan waktu. Adopsi teknologi otomasi menggunakan robotika, machine vision, dan industrial Internet of Things untuk memantau kinerja mesin secara real time, mengurangi kesalahan manusia, dan menekan biaya tenaga kerja jangka panjang. Strategi just in time mengelola inventaris secara ketat agar bahan baku tiba tepat saat dibutuhkan, mengurangi biaya penyimpanan atau holding cost, dan resiko bahaya kadaluarsa. Predictive maintenance memperbaiki peralatan berdasarkan data kondisi aktual, bukan jadwal kaku, untuk mencegah kerusakan mesin yang menghentikan produksi. Manajemen rantai pasok yang efisien, negosiasi dengan pemasok untuk harga terbaik, dan integrasi rantai pasok untuk kepastian pasokan. Kita lanjut ke lagu ya. Lanjut untuk lagunya.
pabrik ini termenung sendiri, melihat target yang belum terpenuhi. Biaya membengkak, boros sana sini, bikin pening kepala setiap hari. Naiknya tuh di sini, biaya produksi, lelahnya tuh di sini. Biaya produksi, lelahnya tuh di sini, rendahnya output. Terapkan biar operasional makin ramping, hapus pemborosan, hilangkan hambatan. Uangnya melimpah, hati pun senang. Bagusnya tuh di sini, efisiensi. Ya tuh di Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Sejauh mana teknologi digital seperti automation dan AI memengaruhi desain operasional modern dan apa implikasinya terhadap strategi operasi perusahaan? Jawabannya, teknologi digital seperti otomasi dan AI atau artificial intelligence untuk mengubah desain operasi modern secara fundamental dari sistem manual linear menjadi sistem cerdas, prediktif, dan terhubung. Ini meningkatkan efisiensi, memangkas biaya, dan memungkinkan kustomisasi massal. Implikasinya, strategi operasi berubah menjadi data drive, adaptif, berorientasi pada pelanggan, dan berfokus pada kolaborasi manusia-mesin. Kita lanjut ke lagunya lagi ya. Kita lanjut menyanyi. Itu guys, iklan. Dewa RTP, daftar sekarang dan nikmati bonusnya. Nikmati Dewa RTP, kamu bisa dapat RTP asli dari semua permainan slot. Proses demo dan gaming juga bisa.
Dulu kerja pakai tenaga. Aku tidak tahu. Guys, aku akan menyanyikan sebuah lagu. Sorry. Dulu kerja pakai tenaga, kaki tangan sampai pegal. Sekarang zaman sudah beda, semua pakai digital. Ada robot, ada sensor, kerjanya set web. Otomasi masuk pabrik, bos pun jadi akin awet. Di Geboy AI dan di robot di Geboy, operasi modern jadi makin yahut. Nggak bikin loyo, efisien melesat tinggi, error pun pergi menjauh. Teknologi digital bikin bisnis makin tangguh. Bukan cuma soal mesin, otaknya pun makin pinter. Sekian dari saya, terima kasih.